4056. Mundur. Anggota klan naga sejati ini ternyata tidak terluka. Qin Chen terkejut. Sementara Blood Chapter Earth Venerable, yang dengan cepat mengejar di belakangnya, sangat khawatir, matanya terbelalak lebar. Seranganku ini bisa membunuh seorang ahli tingkat puncak biasa dalam satu serangan. Bahkan jika dia adalah seorang yang mulia surgawi setengah langkah seperti kita, dia mungkin akan terluka. Tapi sekarang, Asteris Wash. Asteris Qin Chen mengepakkan sayapnya, dan cahaya 1000 tahun menyatu di dalam tubuhnya. Dengan suara mendesing, dia berubah menjadi seberkas cahaya. Kecepatannya meningkat secara eksponensial. Kecepatan seperti itu, seru Yang Mulia Bumi Bab Darah. Yang Mulia Iblis Bumi, cepat, hentikan dia. Serahkan padaku. Yang Mulia Iblis Bumi melirik Qin Chen yang melarikan diri, melepaskan serangan jiwa lainnya. Aliran cahaya jiwa gelap membentuk jaring yang luas, menyegel tubuh Qin Chen, mencoba mempengaruhinya. Tapi kali ini, kecepatan Qin Chen sama sekali tidak terpengaruh, bahkan semakin meningkat, seolah-olah dia telah menjadi seberkas cahaya. Lawannya sama sekali tidak terpengaruh oleh serangan jiwaku. Yang Mulia Iblis Bumi terkejut. Dia telah tertipu. Yang Mulia Bumi Bab Darah meraung, mengirimkan suaranya. Sepertinya dia sama sekali tidak terpengaruh. Dia mungkin mengira pertahanannya tak terkalahkan dan sengaja mengambil tombakku untuk menguji kekuatanku. Orang hina itu berani mempermainkan Oden seperti ini. Dewa Iblis Bumi, hentikan dia segera. Aku ingin dia tahu konsekuensi dari mempermainkanku. Dewa Bumi Bab Darah meraung dengan suara rendah. Matanya berkilat penuh nafsu darah. Sejak mendapatkan tombak iblis pengikat surga, niat membunuh di hatinya semakin kuat. Dia biasanya bisa mengendalikannya. Tetapi begitu meledak, dia akan benar-benar mengamuk. Dan ketika dia marah, dia akan menjadi yang paling menakutkan. Dewa Iblis Bumi juga dengan dingin mengamati sosok Qin Chen di kejauhan. Dia segera melambaikan tangannya. Dan wus, sungai-sungai hitam seperti pasir yang tak terhitung jumlahnya muncul, membentuk sungai pasir hitam padat yang sebenarnya terdiri dari sisik. Dewa Iblis Bumi adalah transformasi dari hiu iblis laut. Hiu mendapatkan namanya dari sisiknya, yang sehalus dan setajam pasir. Sungai pasir hitam yang dilepaskannya terbentuk dari sisik hitam yang terlepas dari tubuhnya. Sebuah sungai sisik hitam yang luas yang dengan cepat menyapu ke arah Qin Chen. Serangannya tidak hanya menakutkan dalam serangan jiwanya, serangan artefak magisnya juga sama kuatnya. Sungai yang luas itu, luar biasa dan menyesakkan, menyelimuti Qin Chen. Tidak bagus. Qin Chen melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Melihat bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arahnya dan tahu ada sesuatu yang salah. Sungai-sungai pasir hitam ini mengandung aura yang mulia yang menakutkan. Tekanan halusnya bahkan mengandung aura yang mulia surgawi. Sungai pedang naga sejati. Qin Chen segera melebarkan sayapnya, yang memancarkan energi kacau, tumbuh liar. Ki pedang naga sejati yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari tubuhnya, berubah menjadi sungai ki pedang untuk menghalangi jalannya. Dengan raungan yang memekakkan telinga, sungai pedang naga sejati dan sungai pasir hitam bertabrakan dengan keras, melepaskan ledakan yang memekakkan telinga. Butiran pasir hitam ini, yang tampaknya ada di mana-mana, menusuk tubuh Qin Chen dari setiap sudut. Setiap butir pasir, meskipun tampak kecil, bagaikan belati, sisiknya membawa kekuatan benturan yang mengerikan seperti bintang, menghantam Qin Chen. Boom! Qin Chen terlempar jauh. Aliran energi pedang berdentang keras saat kedua sungai, satu luas dan yang lainnya gelap, bertabrakan dengan dahsyat. Terhalang oleh sungai pasir hitam, kecepatan Qin Chen menurun tajam, sementara Iblis Agung dan Dewa Agung Bab Darah dengan cepat mendekat. Kedua bajingan hina itu masih mengejarku. Dengan armor ilahi Haotian yang kupakai, apakah mereka benar-benar berpikir mereka bisa melakukan apapun padaku? Aku hanya ingin merasakan kekuatan seseorang yang mendekati setengah langkah Heavenly Venerable. Jadi aku berpura-pura terkena serangan jiwa. Kalau tidak, apakah mereka benar-benar berpikir mereka bisa menyerangku? Mereka bahkan menggunakan sungai armor sisik ini untuk menghalangiku. Jika aku mengaktifkan Void Mirage Breachers, memanfaatkan kekuatan Edict of Fin Sword Ring dan Endless Fin Key, dikombinasikan dengan Chaos True Dragon Sword Key, itu akan jauh lebih kuat daripada serangan sungai pasir hitam orang ini. Qin Chen melirik dingin ke belakangnya. Dia sama sekali tidak menganggap Blood Chapter Earthly Venerable dan Demon Fin Earthly Venerable sebagai ancaman. Meskipun dia belum menembus ke alam Earthly Venerable, dan serangannya tidak dianggap menantang surga. Dengan armor ilahi Haotian dan fisik kuat klan naga sejati, dia dapat dengan mudah membuat Demon Fin Earthly Venerable dan Blood Chapter Earthly Venerable putus asa.
Dia hanya ingin merasakan kekuatan seorang yang mulia surgawi setengah langkah sebelumnya. Dan sekarang setelah dia merasakannya, dia tentu saja harus pergi. Apapun yang terjadi, aku harus menyingkirkan mereka. Jika tidak, jika aku terjebak dan seorang yang mulia surgawi datang, aku akan dalam masalah. Tapi untuk menyingkirkan mereka, aku mungkin harus memberi mereka pelajaran terlebih dahulu. Raungan. Qin Chen tiba-tiba meraung. Dan dengan suara keras, sayap di punggungnya tiba-tiba ditarik, berubah menjadi bayangan naga sejati yang melayang ke langit. Naga sejati tidak memiliki sayap. Mereka yang memiliki sayap adalah naga iblis. Untuk melepaskan serangan terkuat mereka, naga sejati tentu saja perlu kembali ke bentuk naga sejatinya. Boom! Naga sejati yang telah diubah Qin Chen tidak lagi melarikan diri. Sebaliknya, ia berbalik. Matanya yang dingin tertuju pada Yang Mulia Iblis Bumi dan Yang Mulia Bab Darah Bumi, dan menyerbu ke arah mereka dengan raungan yang menggelegar. Ini segera membuat Yang Mulia Bab Darah Bumi senang. Yang meraung, "Klan naga sejati yang bodoh, kalian berani mencari kematian. Aku tentu saja akan mengabulkan keinginan kalian." Boom! Yang Mulia Bumi Bab Darah, yang membara dengan kekuatan seorang yang mulia, langsung menyambut serangan Qin Chen. Mencapai langit, Qin Chen mengayunkan cakarnya. Dan dengan dentuman, energi kacau melonjak dari cakarnya, membentuk pilar langit saat menerjang Yang Mulia Bumi Bab Darah di belakangnya. Hahaha, mata Yang Mulia Bumi Bab Darah diselimuti lapisan cahaya merah darah. Dan seluruh tombak iblis pengikat langitnya juga diselimuti lapisan cahaya merah darah, sepenuhnya memasuki keadaan paling mengamuknya. Wosh! Tentakel tumbuh dari tubuhnya, menutupi langit dan bergegas menuju Qin Chen. Itu seperti tabrakan dua planet. Boom! Kekosongan bergetar saat Qin Chen meraung dan berulang kali menebas dengan cakarnya yang tajam. Sementara Yang Mulia Bumi Bab Darah menghindar dan dengan panik menusukkan tombaknya. Tusukan tombaknya sangat aneh. Masing-masing lebih cepat dari yang sebelumnya. Dan aura Yang Mulianya semakin kuat. Kekuatan tombak terus meningkat. Puff 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 puff. Dalam sekejap, mereka bertukar lebih dari 1000 pukulan. Penguasa Bumi Bab Darah adalah yang pertama mundur dengan keras. Cahaya darah di matanya telah menghilang. Dan keganasan sebelumnya telah lenyap, digantikan oleh keterkejutan dan kemarahan. Apa yang terjadi? Bab Darah. Bahkan kekuatan ilahi pemecah langit dari tombak iblis pemecah langit milikmu pun tidak berfungsi. Penguasa bumi iblis-iblis terbang mendekat. Kekuatan ilahi pemecah langit milikmu diaktifkan dengan metode rahasia menggunakan material khusus penguasa langit yang terkandung dalam tombak iblis pemecah langit ini. Dan itu membakar esensi penguasamu. Setelah begitu banyak serangan, bukankah dikatakan bahwa bahkan kita, para ahli tingkat penguasa langit setengah langkah, tidak dapat menahannya? Bagaimana mungkin kau tidak bisa membunuh anak ini? Dalam ribuan gerakan ini, penguasa bumi bab darah dengan panik mengaktifkan esensi di tubuhnya. Dengan setiap gerakan, sebagian esensinya dikonsumsi. Setelah begitu banyak gerakan, beberapa persen esensinya telah terbakar, dan auranya telah sangat berkurang. Ini, mata Yang Mulia Bumi Bab Darah dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku telah menggunakan 5% penuh esensi Yang Muliaku. Cukup untuk membunuh semua ahli Yang Mulia Bumi tingkat puncak. Tetapi aura anggota klan naga sejati ini sama sekali tidak melemah. Yang Mulia Bumi Iblis dan Yang Mulia Bumi Bab Darah sama-sama memandang Qin Chen dari kejauhan dengan terkejut dan marah. Qin Chen melirik dingin ke arah mereka berdua, sambil mendengus bersamaan. Pada saat yang sama, aliran energi pedang kacau yang luas melonjak keluar, dan pasir iblis yang mengerikan meletus dari tubuh Qin Chen. Itu sangat mirip dengan sungai pasir hitam yang dilepaskan oleh Yang Mulia Bumi Iblis, tetapi beberapa kali lebih kuat. Pasir iblis yang luas menyapu, langsung menelan area tersebut. Yang Mulia Bumi Iblis dan Yang Mulia Bumi Bab Darah benar-benar terperangkap dalam pelukannya. Ekspresi mereka berubah drastis. Ini pasir roh iblis. Pasir roh iblis yang melonjak langsung menyapu ke arah Yang Mulia Bumi Iblis dan Yang Mulia Bumi Bab Darah. Tidak bagus. Mundur cepat. Sang iblis bumi terhormat dan sang iblis bumi bab darah mundur dengan panik. Sungai pasir hitam seketika muncul di tangan sang iblis bumi terhormat. Sungai yang luas itu dengan cepat menghalangi jalannya. Sementara itu, tentakel merah tua yang mengerikan muncul dari tubuh sang iblis bumi bab darah. Setiap tentakel mencapai langit dan bumi, memancarkan aura dingin, menghalangi jalannya. Asteris puff, puff, puff. Asteris pasir roh iblis mengembun menjadi cambuk panjang, mencambuk dengan ganas ke arah sang iblis bumi terhormat dan sang iblis bumi bab darah. Aura iblis yang mengerikan yang terkandung dalam pasir roh iblis terus meresap ke dalam tubuh mereka.
Tombak iblis pengikat langit. Sang iblis bumi bab darah meraung. Tombaknya memancarkan cahaya merah tua yang cemerlang saat dia menusukkannya dengan liar ke arah Qin Chen. Asteris boom. Asteris cahaya merah tua mengembun menjadi pilar yang mencapai langit. Turun langsung ke arah Qin Chen. Qin Chen mendengus dingin. Di dalam tubuhnya, lonceng 1000 bintang dan gendang Haotian langsung aktif. Dentuman drum yang memekakkan telinga bergema. Qin Chen tiba-tiba menyadari bahwa drum Haotian dan armor ilahi Haotian miliknya terhubung dalam beberapa cara. Meskipun tidak seperti Mirage Brachers, yang sepenuhnya merupakan bagian dari armor ilahi Haotian, memang ada hubungan tersembunyi di antara keduanya. Asteris Deck, Asteris drum Haotian bergetar, dan dengan suara puff, sebuah kekuatan tak terlihat menyapu keluar. Blue Chapter Earth Venerable dan Demon Fin Earth Venerable berubah warna, secara bersamaan memuntahkan seteguk darah. Sialan, mundur. Demon Fin Earth Venerable dan Blue Chapter Earth Venerable dipenuhi dengan keterkejutan dan amarah. Tidak lagi peduli untuk mengejar Qin Chen. Kekuatan primal mereka melonjak liar, melepaskan diri dari ikatan Qin Chen, membakar energi primal mereka, dan langsung melarikan diri. Kedua orang itu memang cukup mampu. Tatapan Qin Chen dingin saat dia menyaksikan sosok Demon Fin Earth Venerable dan Blue Chapter Earth Venerable yang pergi. Kilatan dingin di matanya. Namun, dia tidak mengejar mereka. Yang mulia iblis bumi dan yang mulia bab darah bumi sangat tangguh. Keduanya jauh lebih kuat daripada yang mulia jiwa jurang bumi. Membunuh mereka akan sangat sulit. Yang terpenting, dia tidak bisa menggunakan kartu andalannya seperti pohon iblis 1000 alam di sini. Daripada membuang waktu, lebih baik pergi dengan cepat. Wus, sosok Qin Chen melesat, berubah menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat menghilang dari area tersebut. Prioritas utamanya adalah pergi dan bersembunyi. Yang mulia iblis bumi dan yang mulia bab darah bumi tidak bisa menghentikan orang itu. Di kejauhan, banyak yang mulia dari 1000 ras yang telah melacak Qin Chen menatap dengan mata terbelalak. Ekspresi mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kekuatan Qin Chen jauh melebihi harapan mereka. Untuk sesaat, mereka tidak berani melanjutkan pengejaran dan mengambil risiko menimbulkan masalah baginya. Bab 4057 Alam Rahasia Qin Kuno. Di atas medan pertempuran berbagai ras, iblis-iblis bumi yang mulia dan penguasa bab darah bumi menyaksikan Qin Chen pergi, saling bertukar pandangan dengan keterkejutan dan keseriusan di mata mereka. Anak ini memang sangat cakap. Tidak heran dia mampu membunuh begitu banyak tokoh kuat di perbendaharaan ilahi berbagai manifestasi. Bahkan penguasa jiwa jurang bumi dan yang lainnya tewas di tangannya. Mata penguasa bab darah bumi sedingin es saat dia berkata dengan suara rendah, pertahanannya mungkin tidak lebih lemah dari kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya iblis-iblis bumi yang mulia dengan dingin, menatap penguasa bab darah bumi. Jika penguasa langit api cair mengetahui kita melawannya dan dia melarikan diri, kita akan berada dalam masalah besar. Kedua tokoh kuat itu saling bertukar pandangan. Masalah besar. Mereka hanya tahu bahwa Qin Chen telah membunuh penguasa jiwa jurang bumi dan yang lainnya di perbendaharaan ilahi berbagai manifestasi. Tetapi mereka tidak pernah menyangka Qin Chen begitu menakutkan. Tubuh yang kebal terhadap tombak iblis pengikat surga, pertahanan jiwa tingkat atas, dan harta karun seperti pasir roh iblis. Faktor-faktor ini digabungkan sudah cukup untuk membuat bahkan para dewa langit setengah langkah pun putus asa. Kita kehabisan pilihan, kata Raja Iblis dingin. Dengan kekuatan gabungan kita, bocah itu cukup untuk melukai kita. Jika dia terlalu dekat, kita berdua akan berada dalam bahaya. Namun, prioritas utama kita adalah mencegahnya melarikan diri. Jika tidak, dengan begitu banyak orang yang menyaksikan serangan kita, jika Raja Api mengetahuinya, kita berdua tidak akan lolos dari hukuman. Asteris Bas. Asteris tepat saat itu, slip geokomunikasi di tubuh Raja Bab Darah tiba-tiba menyala. Dia dengan cepat mengeluarkannya, memeriksanya dengan cermat, dan ekspresinya langsung berubah. Ada apa? Raja Iblis melihat ke arah mereka. Raja Api hampir tiba. Prioritas utama kita adalah mengawasi anggota klan naga sejati itu dan tidak membiarkannya melarikan diri. Asteris. Boom. Asteris Raja Bab Darah selesai berbicara dan segera melesat. Terbang cepat menuju lokasi tempat Qin Chen menghilang. Pesan itu menunjukkan bahwa Raja Api sudah tiba dengan kecepatan tinggi. Dan klan iblis adalah salah satu kekuatan teratas di alam semesta. Begitu jebakan dipasang, berapa banyak yang bisa lolos? Di hutan kuno yang luas di bintang purba medan perang 1000 ras, Qin Chen menunggu dengan cemas. Sedikit kekhawatiran terlihat di matanya. Apa yang harus dilakukan? Rencana awal tidak lagi kesing. Ketika Qin Chen mengetahui bahwa semua ras memburunya, dia segera memutuskan untuk melarikan diri.
Rencananya adalah melarikan diri dari daerah ini dan menjauh dari medan perang seribu ras. Namun, kemunculan Yang Mulia Bumi Bab Darah dan yang lainnya langsung membuat Qin Chen tersadar. Rencananya untuk melarikan diri sama sekali tidak mungkin. Meskipun medan perang seribu ras sangat luas, jika tokoh-tokoh kuat dari ras iblis, ras manusia, dan ras monster semuanya tiba bersamaan, dia akan berada dalam bahaya ke arah manapun dia melarikan diri. Dia bahkan mungkin bertemu dengan Yang Mulia Bumi Bab Darah dan Yang Mulia Bumi Iblis, seperti sebelumnya. Kali ini, untungnya Qin Chen hanya bertemu dengan Blood Chapter Earth Venerable dan kelompoknya. Tetapi jika dia bertemu dengan Celestial Venerable lain kali, itu akan benar-benar fatal. Oleh karena itu, setelah pertempurannya baru-baru ini dengan Blood Chapter Earth Venerable dan Demon Fin Earth Venerable, Qin Chen segera mengubah rencananya. Mereka berdua terbang ke sini untuk mencariku, yang menunjukkan bahwa berbagai ras bertindak sangat cepat. Kurasa ras iblis segera mulai melakukan persiapan. Pikir Qin Chen dalam hati, menilai dari pertempuran antara Blood Chapter Earth Venerable, Demon Fin Earth Venerable, dan dirinya sendiri. Persiapan ras iblis dimulai sangat awal. Kemungkinan besar para Heavenly Venerable dari ras iblis telah tiba secepat mungkin. Dan intelijen Istana Dewa Bintang dan ras lain mungkin tidak jauh lebih buruk daripada ras iblis. Qin Chen merasa merinding. Sepertinya dia sekarang sedang diawasi oleh banyak ahli top. Jika aku berlari keluar area ini sekarang, itu pasti bunuh diri. Benar-benar bunuh diri. Meskipun medan perang 10.000 ras sangat luas, ada lebih banyak tokoh kuat lagi. Setiap ras pasti akan datang dari kubu masing-masing. Cukup untuk menutup tempat ini sepenuhnya. Lalu apa yang harus kulakukan? Qin Chen merenung. Berlari keluar itu berbahaya. Bersembunyi di area ini juga berbahaya. Dengan kekuatan para Yang Mulia Surgawi dan metode 10.000 ras, mereka mungkin bisa membalikkan tempat ini. Bahkan jika aku bersembunyi dengan sangat baik, aku tetap akan ditemukan. Petik 2. Kecuali, aku bisa menembus ke alam Yang Mulia Bumi. Mata Qin Chen berkilat dingin. Dia telah menyadari kesenjangan antara dirinya dan seorang Yang Mulia Surgawi. Dengan kemampuannya saat ini, melarikan diri dari kejaran Yang Mulia Surgawi akan sangat sulit. Masalah utamanya adalah Qin Chen tidak tahu berapa banyak tokoh kuat yang telah dikirim oleh berbagai ras. Jika semua ras mengincarnya, maka kemungkinan akan ada lebih dari satu ahli Yang Mulia Surgawi yang datang. Jika ia dikejar oleh seorang Yang Mulia Surgawi, Qin Chen mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi jika beberapa Yang Mulia Surgawi mengepungnya, Qin Chen tidak dapat membayangkan bagaimana ia bisa melarikan diri. Kecuali jika ia berhasil menembus ke alam Yang Mulia Bumi. Selama aku bisa menembus ke alam Yang Mulia Bumi, kekuatanku pasti akan meningkat pesat. Dan kemudian, Qin Chen tetap sangat tenang. Saat ini ia hanya selangkah lagi dari alam Yang Mulia Bumi. Menembus ke alam itu bukanlah hal yang mustahil. Anak manusia, jika kau ingin menembus ke alam Yang Mulia Bumi, Blood River dan aku dapat membantumu. Kata naga leluhur primordial dengan suara berat di dunia kekacauan. Tuan, saya juga dapat membantu. Kata penguasa iblis jurang. Ia juga mantan ahli Yang Mulia Surgawi tingkat puncak. Meskipun kultivasinya telah menurun drastis, alamnya masih jauh lebih unggul daripada Qin Chen saat ini. Naga leluhur primordial dan yang lainnya juga frustrasi. Tidak menyangka akan menghadapi masalah seperti itu begitu cepat setelah tiba di dunia luar. Tatapan Qin Chen tampak serius. Tampaknya, menembus ke alam Yang Mulia Bumi adalah metode terbaik. Namun, menembus di sini sama sekali bukan pilihan. Qin Chen melirik sekeliling. Tempat ini terlalu berbahaya. Jika seorang Yang Mulia Surgawi dari klan iblis tiba, mereka kemungkinan akan menemukan tempat ini dengan sangat cepat. Qin Chen tidak berani mengambil risiko dengan metode klan tingkat atas. Untuk menembus ke alam Yang Mulia Bumi, aku harus bersembunyi di tempat yang relatif aman. Qin Chen tiba-tiba mengeluarkan peta medan perang 1000 ras. Peta itu menunjukkan banyak lokasi di daerah ini. Tiba-tiba, pandangan Qin Chen tertuju pada salah satu area. Alam rahasia dagu kuno. Qin Chen merenung. Lalu matanya berbinar. Alam rahasia dagu kuno ini adalah alam rahasia tingkat atas di daerah ini. Penuh bahaya. Bahkan para ahli Yang Mulia Surgawi pun tidak akan berani bertindak gegabah saat memasukinya. Secara logis, markas utama klan iblis berada jauh, dan tempat ini adalah zona netral. Bahkan jika anggota klan iblis datang, mereka hanya akan menjadi ahli klan iblis biasa. Satu-satunya alasan para ahli seperti Blood Chapter Earth Venerable dan Demon Fin Earth Venerable, yang berada di tingkat Heavenly Venerable setengah langkah, datang ke sini adalah karena mereka memasuki alam rahasia dagu kuno untuk berlatih.
Mata Qin Chen langsung berbinar. Sekarang semuanya masuk akal. Blood Chapter Earth Venerable dan yang lainnya sedang berpetualang di alam rahasia Dagu kuno ketika mereka menerima pesan itu. Itulah sebabnya mereka bergegas ke sini. Tiba sebelum para Heavenly Venerable klan iblis. Waktunya juga cocok. Kalau begitu, setidaknya untuk jangka pendek, alam rahasia Dagu kuno seharusnya aman. Dalam sekejap, Qin Chen mengambil keputusan. Alam rahasia Dagu kuno adalah tempat yang paling cocok baginya untuk menembus ke alam yang mulia bumi. Ini seharusnya bisa memberiku waktu. Swoosh! Qin Chen langsung berangkat lagi. Diam-diam menuju alam rahasia Dagu kuno. Bum bum bum. Saat Qin Chen menuju alam rahasia Dagu kuno untuk menembus ke alam yang mulia bumi, bercak-bercak cahaya menyapu dari segala arah di kehampaan yang mengelilingi area ini. Seperti yang Qin Chen duga, tokoh-tokoh kuat dari semua ras mendekati area ini dari berbagai arah. Jika Qin Chen berniat untuk keluar dari tempat ini, dia pasti akan bertemu dengan mereka. Bab 4058 Leluhur Naga Sejati. Saat ini, banyak ahli telah berkumpul di sini. Dengan cepat mendekat. Anak itu ada di daerah ini. Kami telah menerima kabar bahwa Raja Iblis-Iblis, pemimpin bab darah, dan yang lainnya dari klan iblis telah tiba di daerah ini terlebih dahulu dan telah bertemu dengan anak itu, terlibat dalam pertempuran sengit. Petik 2. Apa? Raja Iblis-Iblis dan yang lainnya telah tiba di sini dan bertarung dengan pria dari klan naga sejati itu. Mungkinkah pria dari klan naga sejati itu telah jatuh ke tangan klan iblis? Dari segala penjuru dunia ini, para ahli berdatangan satu demi satu. Niat membunuh mereka terasa nyata. Memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Saling bertukar kata. Ketika Qin Chen bertarung dengan Raja Iblis-Iblis dan yang lainnya, banyak yang mulia dari berbagai ras telah berkumpul di sekitarnya, sehingga berita itu menyebar dengan cepat. Tidak. Dikatakan bahwa kekuatan anggota klan naga sejati itu sangat mengerikan. Bahkan Raja Iblis-Iblis dan pemimpin bab darah bekerja sama, tidak dapat menangkapnya. Sebaliknya, dia melarikan diri. Apa? Banyak tokoh kuat yang menerima berita itu terkejut dan tercengang. Baik iblis-iblis bumi yang mulia maupun bab darah bumi yang mulia adalah pembangkit tenaga tingkat atas di antara klan iblis laut, telah menyentuh alam yang mulia surgawi selama bertahun-tahun. Mereka bisa dibilang yang terkuat di bawah tingkat yang mulia surgawi. Terlebih lagi bab darah bumi yang mulia dikabarkan memiliki artefak setengah langkah yang mulia surgawi. Kedua pembangkit tenaga ini, bahkan jika bergabung, tidak dapat menghentikan anak itu. Ini, desis. Banyak yang tersentak, mendapatkan pemahaman yang sama sekali baru tentang kekuatan Qin Chen. Tidak heran Qin Chen mampu membunuh yang mulia jiwa jurang bumi dan lainnya di perbendaharaan ilahi seribu manifestasi. Kapan klan naga sejati menghasilkan pembangkit tenaga yang begitu hebat? Namun, semakin kuat Qin Chen, semakin bersemangat para pembangkit tenaga ini. Yang terkuat yang dapat memasuki perbendaharaan ilahi seribu manifestasi untuk pelatihan hanya berada di puncak tingkat yang mulia bumi. Bahkan jika mereka mendapatkan beberapa manfaat dan membuat terobosan dalam kultivasi mereka, mereka paling banyak hanya akan menyentuh ambang batas yang mulia surgawi. Tidak peduli seberapa kuat atau berbakatnya mereka. Mereka perlu mengkonsolidasikan kultivasi mereka setelah keluar. Mustahil bagi mereka yang lainnya. Lagi pula, iblis-iblis bumi yang mulia dan iblis bumi bab darah juga merupakan ahli yang telah memasuki harta karun ilahi seribu manifestasi di masa lalu. Tetapi sekarang, harta karun kekacauan. Orang ini pasti telah memperoleh beberapa manfaat dan harta karun tingkat atas di dalam bintang gelap itu. Jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa lolos dari tangan iblis bumi bab darah dan iblis bumi yang mulia? Seketika itu, berbagai ras yang menerima berita tersebut menjadi bersemangat. Mereka sudah menganggap Qin Chen sebagai harta karun berjalan. Menangkap Qin Chen bahkan mungkin secara langsung menciptakan seorang yang mulia surgawi. Tugas yang paling mendesak adalah mencegah anggota klan naga sejati itu meninggalkan tempat ini. Boom, boom, boom. Sosok-sosok kuat terbang kemana-mana. Dengan cepat menuju ke segala arah untuk menjaga setiap sudut area ini. Mencegah Qin Chen melarikan diri. Meskipun semua ras menginginkan Qin Chen, kepentingan mereka selaras dalam hal ini. Saat kisah harta karun ilahi seribu manifestasi menyebar, berita tentang tempat ini dengan cepat mencapai setiap sudut alam semesta. Ini adalah kehampaan tersembunyi, sunyi dan dingin. Dengan meteorit-meteorit besar mengambang di kehampaan, seperti lautan malam yang tak bernyawa, memancarkan aura yang mengerikan. Boom! Tepat saat itu, sesosok kekar tiba-tiba muncul di kehampaan. Sosok ini memancarkan aura yang seolah mencapai langit, seperti dewa. Dia berjalan selangkah demi selangkah ke bagian terdalam
Alam semesta dan kemudian dengan hormat berlutut. Leluhur, saat suara sosok itu berhenti, sepasang mata merah darah tiba-tiba muncul di kehampaan sunyi tak berujung di kejauhan. Mata merah darah ini sangat besar, seolah memenuhi seluruh alam semesta di hadapannya. Aura yang menakutkan terpancar dari pupil merah darah itu. Meteorit dan bintang-bintang besar seperti butiran sangat tidak berarti. Bukankah aku sudah mempercayakan semua urusan klan kepadamu? Sebagai patriark klan naga sejati, kau dapat memutuskan apapun selama itu tidak membahayakan kelangsungan hidup klan naga sejatiku. Kata pemilik mata merah darah itu dengan dingin. Leluhur, masalah ini berbeda. Meskipun hanya menyangkut satu anggota klan naga sejatiku, ini berpotensi membuat kita menjadi musuh semua ras. Kata sosok kekar itu dengan tergesa-gesa. Oh, sebuah kilatan dingin muncul di mata merah darahnya. Katakan, ada apa? Pemilik mata merah darah itu tak lain adalah leluhur klan naga sejati saat ini. Leluhur naga sejati. Namun, dia telah berhenti terlibat dalam urusan puluhan ribu tahun yang lalu. Dan klan naga sejati saat ini diperintah oleh patriarknya saat ini. Leluhur, ini karena harta karun ilahi 1000 manifestasi. Salah satu murid klan naga sejatiku memasuki harta karun ilahi 1000 manifestasi. Membuka alam rahasia tertentu di dalamnya. Dan membunuh para pemimpin banyak kekuatan. Termasuk klan iblis jurang dan istana. Dia memperoleh harta karun yang luar biasa dari harta karun ilahi 1000 manifestasi. Harta karun kekacauan. Namun, dia saat ini sedang diburu oleh banyak ras di medan perang banyak ras. Harta karun kekacauan. Mungkinkah itu alam rahasia di dalam perbendaharaan ilahi segala manifestasi? Cahaya ilahi tiba-tiba bersinar di mata merah darah leluhur naga sejati. Leluhur, kau tahu tentang alam rahasia itu? Kepala klan naga sejati bertanya dengan heran. Aku sedikit mengerti. Perbendaharaan ilahi segala manifestasi adalah alam rahasia kosmik kuno. Jauh di dalamnya terdapat sungai bintang yang kacau, yang mengandung kekuatan dan aura penciptaan alam semesta purba. Ia juga mengandung banyak harta karun kuno. Jika salah satu anggota klan saya benar-benar memperoleh harta karun dari alam rahasia itu, pencapaian masa depannya kemungkinan akan luar biasa. Mata merah darahnya menatap dingin kepala klan naga sejati, dan dia menggelegar. Karena barang ini telah diperoleh oleh salah satu anggota klan saya, mengapa Anda melaporkan ini? Mengapa tidak membawa orang ini kembali ke alam rahasia klan naga sejati saya? Saya tidak pernah membayangkan bahwa setelah ribuan tahun pengasingan, anggota yang begitu berbakat akan muncul dari klan saya. Dari garis keturunan mana dia berasal? Inilah yang harus kulaporkan, kata kepala klan naga sejati dengan ekspresi aneh. Saat ini, baik ras manusia maupun iblis sedang berusaha merebut klan kita. Dan mereka saling mengawasi dengan waspada di medan perang 10.000 ras. Untuk menghindari keterlibatan. Dan mengingat ini adalah hari pembukaan tanah suci klan naga sejati kita. Tidak ada murid klan naga sejati kita yang memasuki perbendaharaan ilahi 1000 manifestasi. Selain itu, aku telah menyelidiki. Dan Long Chen bukanlah murid dari tanah leluhur klan naga sejati kita. Apa? Leluhur naga sejati langsung terkejut. Mungkinkah itu anggota klan kita yang telah berkelana di dunia luar? Alam semesta sangat luas dan tak terbatas. Dan klan naga sejati selalu hidup dalam pengasingan. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang mengetahui tentang tanah leluhur mereka. Selama miliaran tahun, murid-murid klan naga sejati yang tak terhitung jumlahnya telah tersebar di seluruh alam semesta karena berbagai alasan. Tidak dapat kembali ke tanah leluhur mereka. Selama miliaran tahun, telah ada cukup banyak anggota klan naga sejati yang berkeliaran di alam semesta. Lalu apa yang kita tunggu? Mata leluhur naga sejati berubah dingin. Dengan dentuman yang memekakkan telinga, aura mengerikan menyapu, menghancurkan meteorit yang tak terhitung jumlahnya dan melenyapkan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dia adalah anggota klan naga sejatiku yang tersebar di tempat lain, meskipun dia belum pernah kembali ke tanah leluhur untuk menerima pembaptisannya, selama dia adalah anggota klan naga sejati, dia adalah anggota klanku. Bagaimana kita bisa membiarkan orang lain membunuhnya sesuka hati? Kalian harus segera berangkat dan membawanya kembali. Kata leluhur naga sejati dengan dingin. Leluhur, aku mengerti. Meskipun aku telah mengirim seorang anggota klan yang paling dekat dengan medan perang 10.000 ras, anggota klan ini cukup jauh. Selain itu, klan iblis dan pasukan lainnya telah bergerak sebelum kita. Sekarang kita hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Desah kepala klan naga sejati. Bab 4059 turunnya yang mulia surgawi. Medan perang 10.000 ras. Di area inti yang berbahaya. Kegelapan berkuasa.
Pegunungan kuno menjulang di mana-mana, dan pasir bergolak di tanah hitam. Binatang-binatang berjiwa hitam meraung. Tatapan mereka tertuju pada sungai yang luas di wilayah inti ini. Sungai ini, seluruhnya berwarna emas, memancarkan aura naga sejati yang kuat. Seperti arus deras yang perkasa, ia mengalir tanpa henti, membentuk jurang yang tak tertembus yang memisahkan banyak binatang berjiwa. Binatang berjiwa apapun yang mendekati sungai ini akan dimusnahkan dan dilahap, direduksi menjadi debu dan makanan. Sungai emas ini telah berjaga di sini selama ratusan ribu tahun, melahap banyak binatang berjiwa tingkat atas yang pernah menakutkan tempat ini, membuat mereka terancam punah. Ini adalah medan perang berbahaya dari 10.000 ras, tempat yang bahkan para dewa bumi tingkat puncak pun tidak berani masuki. Dan hari ini, boom, sungai emas luas yang telah berdiri sebagai penjaga selama ratusan ribu tahun tiba-tiba lenyap begitu saja, berubah menjadi sisik naga yang tak terhitung jumlahnya yang dengan cepat menyelimuti tubuh sosok menjulang tinggi. Yang mulia naga emas surgawi, yang tingginya mencapai puluhan ribu kaki. Mengenakan baju zirah dari sisik yang tak terhitung jumlahnya, dengan mata emas, yang mulia naga emas surgawi melayang di langit gelap, memancarkan cahaya ilahi yang tak terbatas seperti matahari yang menyala-nyala, menatap kehampaan. Kepala klan telah mengirim pesan. Klan naga sejati kita sebenarnya telah menghasilkan seorang jenius yang hilang selama harta karun ilahi 1000 manifestasi ini. Menarik perhatian semua ras. Saya diperintahkan untuk pergi dan menyelamatkannya. Menarik, selama ribuan milenium, klan naga sejati kita belum menghasilkan seorang jenius seperti itu, yang mampu menekan semua ras selama ujian harta karun ilahi 1000 manifestasi. Menarik. Boom, yang mulia naga emas surgawi segera melangkah ke kehampaan, dan menghilang. Di mana sungai sisik 1000? Sungai sisik 1000 telah menghilang. Mungkinkah klan naga sejati terkutuk itu telah meninggalkan alam rahasia kita? Banyak sekali makhluk berjiwa di tanah hitam dan berbahaya ini menemukan bahwa sungai 1000 sisik emas yang luas, yang telah menekan mereka selama ratusan ribu tahun, telah lenyap. Setelah sekian lama, mereka akhirnya menyadari bahwa tokoh kuat klan naga sejati memang telah pergi. Sejak anggota klan naga sejati itu datang ke sini ratusan ribu tahun yang lalu, makhluk berjiwa ini telah terjerumus ke dalam kehidupan yang sangat menyedihkan. Sekarang, anggota itu akhirnya pergi. Di tempat yang disegel oleh Garan Earth Venerable dari klan Iblis Laut. Seberkas cahaya mendekat dengan cepat. Blood Chapter Earth Venerable, kau akhirnya kembali. Aku menerima kabar bahwa kalian berdua bertarung melawan Long Chen dari klan naga sejati itu. Dan kalian dipukul mundur olehnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Dan di mana Demon Fin Earth Venerable? Garan Earth Venerable berkata dengan cemas. Wajahnya muram. Bagaimana berita ini menyebar begitu cepat? Para anggota dari berbagai ras itu. Terkutuklah mereka. Blood Chapter Earth Venerable mendengus dingin. Wajahnya gelap. Anggota klan naga sejati itu memang menakutkan. Baik iblis-iblis bumi yang mulia maupun aku meremehkannya. Bahkan upaya gabungan kami pun tidak mampu menundukkannya. Kata iblis bumi bab darah. Wajahnya pucat pasi. Di mana dia sekarang? Tanya iblis bumi Garan. Ekspresinya berubah. Iblis-iblis bumi yang mulia dan aku segera pergi untuk melacaknya. Tetapi sayangnya, dia masih berhasil melarikan diri. Iblis-iblis bumi yang mulia masih mencari jejak anggota klan naga sejati itu. Aku telah kembali terlebih dahulu untuk memblokir area dari arah lain. Kata iblis bumi bab darah dengan gigi terkatup. Mendengar ini, iblis bumi Garan langsung menyadari bahwa iblis bumi bab darah dan iblis bumi yang mulia telah gagal. Sial, iblis bumi Garan langsung terkejut. Jika iblis langit api cair tiba dan mengetahui bahwa mereka telah membiarkan anak itu melarikan diri, dia mungkin akan. Tepat saat itu, boom, sebuah sosok tiba-tiba muncul di kehampaan yang jauh di depan. Itu seorang ahli ras iblis. Dan para ahli ras manusia juga telah tiba. Garan Earth Venerable dan Blood Chapter Earth Venerable tiba-tiba mendongak dan melihat beberapa tokoh kuat dari ras lain turun. Semuanya ahli tingkat atas dengan level yang sama dengan mereka. Ini menunjukkan bahwa tokoh-tokoh kuat dari ras lain juga dengan cepat mendekat. Melihat Garan Earth Venerable dan Blood Chapter Earth Venerable di dekatnya, mata para ahli dari ras-ras tersebut berbinar. Mereka juga telah menerima kabar tentang pertempuran sebelumnya antara Blood Chapter Earth Venerable dan Demon Fin Earth Venerable melawan Qin Chen. Melihat Blood Chapter Earth Venerable di sini, mereka segera mengerti bahwa Qin Chen kemungkinan besar juga berada di dekatnya. Sial, para ahli dari ras lain semuanya telah tiba, keunggulan waktu kita telah hilang. Ekspresi Garan Earth Venerable sedikit berubah, hatinya dipenuhi dengan kegelisahan yang lebih besar. Jika mereka akhirnya menangkap Qin Chen, semuanya akan baik-baik saja.
Tetapi jika anggota klan naga sejati itu ditangkap oleh manusia atau iblis, mereka bertiga kemungkinan akan menghadapi hukuman berat. Seiring waktu berlalu, beberapa tokoh kuat terdekat dari berbagai ras tiba satu demi satu, sementara banyak lagi yang masih dalam perjalanan. Mereka diam-diam membentuk pengepungan besar-besaran, menutup banyak area. Jika tokoh kuat dari ras iblis, manusia, atau monster memperoleh harta karun kekacauan, meskipun semua ras akan menginginkannya, mereka mungkin tidak akan mengadakan perayaan besar untuk itu. Lagi pula, ras manusia dan iblis terlalu kuat. Untuk mengepung dan membunuh para ahli terbaik mereka akan membutuhkan persiapan untuk perang besar. Namun, identitas Qin Chen sebagai naga sejati membuat mata semua ras terbakar dengan keinginan. Seolah-olah mereka mengincar hadiah yang sangat didambakan. Meskipun ras naga sejati adalah ras tingkat atas di alam semesta, jauh lebih kuat daripada banyak ras biasa. Mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran semua ras dan sering hidup dalam pengasingan. Hal ini membuat mereka jauh kurang dihormati daripada ras tingkat atas seperti ras iblis atau manusia, dan bahkan kurang dihormati daripada ras monster. Qin Chen bergerak secepat kilat, berubah menjadi seberkas cahaya, menghindari deteksi banyak indera ilahi, dan dengan cepat tiba di depan tempat yang gelap dan berbahaya. Gemuruh yang muncul di pandangan Qin Chen adalah tempat yang menakutkan dan berbahaya yang dipenuhi dengan pusaran hitam yang tak terhitung jumlahnya. Pusaran-pusaran ini memancarkan tekanan yang sangat dahsyat, bergelombang seperti ombak laut, membuat jantung seseorang gemetar. Alam rahasia dagu kuno, indera ilahi Qin Chen menyapu pusaran hitam ini, seketika hancur dan melemah lebih dari 1/10. Ini adalah alam rahasia dagu kuno. Legenda mengatakan bahwa ada banyak tempat berbahaya di medan perang 10.000 ras, yang terbentuk selama bertahun-tahun perang. Beberapa alam rahasia ini mengandung banyak harta karun. Meskipun berbahaya, mereka dianggap sebagai tempat kultivasi tingkat atas. Mata Qin Chen berkilat. Namun, alam rahasia dagu kuno ini penuh dengan bahaya dan hampir tidak memiliki harta karun, sehingga hanya sedikit tokoh kuat yang datang ke sini. Namun, ahli klan iblis laut seharusnya telah berkultivasi di sini baru-baru ini. Semoga tempat ini dapat menghentikan pengejaran dari banyak ras. Qin Chen menyipitkan matanya, perlahan mendekati alam rahasia dagu kuno, mencari terobosan. Tepat saat itu, boom! Tekanan luar biasa seketika turun ke medan perang dari banyak ras ini, menyebar keluar. Qin Chen, yang berada di luar alam rahasia dagu kuno, seketika merasakan aura mengerikan turun dan menyapu, kendali penuh atas seluruh dunia. Mengendalikan dunia. Secercah kengerian terlintas di mata Qin Chen. Dia tahu, seorang yang mulia surgawi telah turun. Bab 4060 mendengarkan lonceng iblis surgawi. Di medan perang 10.000 ras, sesosok menjulang tinggi perlahan turun dari kehampaan di atas, melangkah ke tanah tandus. Tubuhnya mengesankan, mengenakan baju zirah sehitam lava cair. Tatapannya gelap seperti jurang. Seluruh dirinya terbakar oleh kobaran api iblis. Mata tunggalnya yang seperti lava cair tampak langsung menembus setiap gerakan di medan perang, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Boom! Di seluruh medan perang ini, terlepas dari status mereka, semua orang merasakan aura yang tak dapat dijelaskan turun dan menyelimuti mereka. Tidak bagus. Seorang yang mulia surgawi telah turun. Itu seorang yang mulia surgawi. Petik 2. Yang mulia surgawi telah turun ke medan perang 10.000 ras ini begitu cepat. Makhluk-makhluk perkasa dari berbagai ras yang telah tiba lebih awal semuanya sangat khawatir. Mereka telah bergegas ke sini dengan kecepatan tinggi. Tetapi sebelum mereka bahkan dapat menemukan klan naga sejati, seorang yang mulia surgawi telah turun. Mereka semua adalah petarung kelas atas di medan perang 10.000 ras. Makhluk menakutkan yang berjuang untuk mencapai alam yang mulia surgawi. Peninggalan kuno dari ras masing-masing. Namun bahkan mereka pun merasakan ketakutan yang kuat ketika benar-benar menghadapi yang mulia surgawi. Meskipun beberapa yang mulia surgawi setengah langkah tingkat atas, ketika melepaskan kekuatan penuh mereka, dapat menyaingi kekuatan yang mulia surgawi biasa. Yang disebut kekuatan di sini sebenarnya adalah kekuatan serangan lanjutan dari yang mulia surgawi biasa. Dan itu tanpa yang mulia surgawi menggunakan harta karun tertinggi mereka. Tetapi bagaimana mungkin yang mulia surgawi tidak memiliki harta karun tertinggi? Oleh karena itu, di antara yang mulia surgawi setengah langkah, mereka yang benar-benar berani menantang yang mulia surgawi. Mereka yang benar-benar berani melawan yang mulia surgawi. Sangatlah langka. Hanya pewaris teratas dari klan terkuat yang berani mencoba prestasi seperti itu melawan yang mulia surgawi biasa. Penting untuk diketahui bahwa mereka yang menjadi yang mulia surgawi hampir tidak pernah biasa.
Masing-masing adalah salah satu makhluk paling mempesona dan luar biasa di alam semesta ini. Setidaknya di antara makhluk-makhluk kuat dari semua ras yang telah turun sejauh ini, tidak ada yang mulia surgawi setengah langkah yang sekuat ini. Oleh karena itu, ketika mereka merasakan aura kuat ini turun, memahami bahwa seorang yang mulia surgawi telah tiba, hati semua orang mencekam, dan mereka menyembunyikan kecemerlangan mereka. Aura yang luas ini menyebar, mengejutkan semua makhluk kuat dari semua ras di daerah ini. Klan surgawi dari ras mana yang telah turun? Semua orang tahu bahwa semakin cepat seorang yang mulia surgawi dari ras manapun turun, semakin besar peluang untuk menangkap Qin Chen. Boom! Semua orang mendongak dan melihat sosok menjulang tinggi yang diselimuti energi iblis gelap turun. Energi iblis yang luar biasa itu seperti lautan luas, menyapu seluruh dunia. Itu yang mulia surgawi dari klan iblis. Yang mulia surgawi api cair dari klan iblis api. Klan iblis tiba paling cepat. Banyak orang terkejut. Itu Tuan yang mulia surgawi api cair. Yang mulia bumi bab darah dan yang mulia bumi garan juga terkejut ketika mereka merasakan kekuatan ini. Dewa api cair berjalan menembus kehampaan. Dan sosok-sosok kuat dari ras lain di sekitarnya mundur. Tidak berani menatapnya. Jika orang ini mengamuk dan menyerang mereka, itu akan merepotkan. Dewa api cair melangkah menembus kehampaan. Aura dewanya meresap ke udara. Langkah demi langkah, pola ilahi spasial di bawah kakinya berkedip. Dan kehampaan tak berujung terlipat di bawah kakinya. Dalam sekejap, dia telah tiba di depan Dewa Bumi Bab Darah dan yang lainnya. Salam, Tuan Dewa Api Cair. Dewa Bumi Bab Darah dan Dewa Bumi Garan menundukkan kepala mereka saat melihat Dewa Api Cair. Ekspresi mereka dipenuhi rasa takut. Di mana bocah klan naga sejati itu? Ku dengar kau sudah melawannya. Kata Dewa Api Cair dingin. Melapor kepada Tuan Dewa Api Cair. Dewa Bumi Bab Darah bermandikan keringat dingin. Gemetar. Tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Boom! Sebuah benturan mengerikan menghantam Dewa Bumi Bab Darah dan Dewa Bumi Garan. Keduanya memuntahkan seteguk darah dan langsung terlempar. Jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. Tidak berguna. Kilatan dingin muncul di mata yang mulia surgawi api cair. Sudah kubilang awasi bocah itu. Tapi kau bersikeras untuk bertindak. Jika bocah itu lolos, lihat saja bagaimana klan iblis lautmu akan meminta maaf. Bocah ini membunuh yang mulia bumi jiwa jurang dari klan iblis jurang. Bahkan leluhur iblis mungkin akan memperhatikannya. Yang mulia bumi iblis pasti sedang melacak bocah itu. Kita akan pergi ke sana. Yang mulia surgawi api cair mengangkat yang mulia bumi bab darah dan yang mulia bumi garan. Langsung menempuh jarak yang tak terbatas untuk mencapai lokasi yang mulia bumi iblis. Di kejauhan, sosok-sosok kuat dari berbagai ras lain dengan cepat mengikuti yang mulia surgawi api cair. Klan iblis adalah makhluk kuat pertama yang tiba di dunia ini. Mengikuti klan iblis mungkin akan membawa mereka ke Qin Chen. Ketika yang mulia surgawi api lava menemukan yang mulia bumi iblis, yang terakhir berdiri di sebuah lembah, tampak ketakutan. Sampah tak berguna, tanpa bertanya. Yang mulia surgawi api lava tahu yang mulia bumi iblis telah kehilangan jejak Qin Chen. Dia menendangnya hingga terlempar ke tanah dengan bunyi gedebuk keras. Tubuh iblis-iblis bumi yang mulia retak, dipenuhi kebencian. Tetapi tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Hanya berlutut di tanah. Gemetar seperti burung puyuh. Anak klan naga sejati itu seharusnya masih berada di daerah ini. Sekarang semua ras menyegel lokasinya. Aku menolak untuk percaya dia bisa menumbuhkan sayap dan terbang pergi. Yang mulia langit api lava duduk bersila. Sebuah lonceng kuno berwarna hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Rune yang rumit terukir pada lonceng kuno ini. Rune iblis hitam berenang seperti kecebong, mewujudkan misteri mendalam dari Dao Agung. Sekilas pandang darinya terasa seperti ditarik ke dalam kehampaan yang sunyi. Selamanya hilang di kedalamannya. Lonceng iblis surgawi, baik yang mulia bumi garan maupun yang mulia bumi bab darah terkejut. Lonceng iblis surgawi adalah harta karun khusus tingkat atas di antara ras iblis. Termasuk dalam kategori yang mulia surgawi. Namun, kekuatannya terletak bukan pada pertempuran, tetapi pada deteksi. Benda itu dapat memantau pergerakan semua makhluk kuat dalam area tertentu. Dan ukuran serta tingkat kehalusan jangkauan deteksinya bervariasi tergantung pada kekuatan mereka. Benda ini selalu ditempatkan di kamp utama ras iblis di medan perang 10.000 ras, memantau pergerakan ras di sekitarnya. Tanpa diduga, benda itu dibawa ke sini oleh Yang Mulia Surgawi Api Cair. Dengung, Yang Mulia Surgawi Api Cair duduk bersila. Dan sejumlah besar energi iblis langsung mengalir ke lonceng iblis surgawi. Boom! Lonceng iblis surgawi mengembang tertiup angin. Langsung berubah menjadi gunung yang luas dan menjulang tinggi. Lonceng kuno itu, seperti gunung iblis kuno,
melayang di atas kepala Yang Mulia Surgawi api cair, berputar cepat dan mengeluarkan suara gemerincing. Suara ini, seperti hantu kuno, meresap ke udara, menyebabkan jiwa semua orang yang hadir gemetar. Boom! Gelombang suara yang mengerikan menyapu keluar dengan kecepatan yang mencengangkan. Lonceng iblis pendengar surga klan iblis. Banyak yang menyaksikan ini merasakan merinding. Lonceng iblis pendengar surga adalah artefak paling berharga klan iblis, yang digunakan untuk menekan markas utama mereka. Lonceng ini hanya diaktifkan selama pertempuran penting seperti perang besar semua ras untuk mengunci target musuh. Sekarang, demi seorang anggota klan naga sejati, akankah mereka akhirnya menyaksikan kekuatan lonceng iblis pendengar surga? Gelombang suara mengerikan dari lonceng iblis pendengar surga menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. 10.000 mil, 1 juta mil, 10 juta mil. Lonceng iblis pendengar surga menyebar dengan sangat cepat, kemanapun ia lewat. Setiap individu yang kuat merasakan kekuatan tak terlihat turun ke atas mereka, langsung menyelimuti mereka. Meskipun kekuatan ini tidak memiliki efek berbahaya, ia sangat aneh. Dimanapun setiap pendekar bela diri bersembunyi, mereka akan terlindungi oleh lonceng iblis surgawi dan tidak dapat melarikan diri sama sekali. Bab 4061 tidak ditemukan. Banyak makhluk kuat dari berbagai ras, setelah menyaksikan harta karun ini, menggunakan berbagai metode penyembunyian untuk mencoba menghindari deteksi lonceng iblis pendengar surga. Namun, tidak peduli metode apapun yang mereka gunakan, seperti melarikan diri ke kehampaan atau menyembunyikan wujud mereka, kekuatan khusus ini tetap dapat menyelimuti mereka. Bahkan jika mereka bersembunyi dengan sangat baik, mereka sepenuhnya terekspos di bawah lonceng iblis pendengar surga, dan aura mereka akan terdeteksi. Hal ini mengejutkan dan membuat ngeri makhluk-makhluk kuat di sekitarnya dari berbagai ras. Lonceng iblis pendengar surga benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai harta karun deteksi tingkat atas dari ras iblis, itu terlalu kuat. Bagaimana mungkin klan naga sejati bisa bersembunyi di bawah harta karun seperti itu? Semua orang menahan napas, mengamati Yang Mulia Surgawi api cair dengan saksama. Jika dia bergerak, semua makhluk kuat dari berbagai ras akan waspada. Di dalam alam rahasia dagu kuno, boom! Saat Qin Chen merasakan kedatangan Yang Mulia Surgawi api cair, dia segera memasuki alam rahasia dagu kuno dan terus menggali lebih dalam. Gemuruh. Tanda seru. Angin puting beliung hitam yang mengerikan terus-menerus menyelimutinya, berusaha melenyapkan tubuh fisiknya. Alam rahasia dagu kuno adalah alam rahasia tingkat atas, penuh bahaya. Bahkan Yang Mulia Bumi pun tidak berani memasukinya dengan gegabah. Kekuatan ini, yang menyentuh Qin Chen, terasa seperti pisau tajam yang terus-menerus mengiris dagingnya, menyebabkannya kesakitan yang luar biasa. Namun, Qin Chen, dengan tekadnya yang luar biasa, tidak menunjukkan tanda-tanda mundur, malah semakin masuk ke dalam alam rahasia dagu kuno. Semakin besar kerusakan yang ditimbulkan alam rahasia dagu kuno padanya, semakin bersemangat Qin Chen. Karena semakin kuat badai di sini, semakin sulit bagi Yang Mulia Langit Klan Iblis untuk mendeteksi kehadirannya. Puf 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 puf. Banyak angin puting beliung terus-menerus menyelimuti Qin Chen. Naga leluhur primordial berseru kaget. Kekuatan ini agak aneh. Kekuatan penghancuran membawa aura kematian. Agak mirip dengan kekuatan leluhur iblis sumber. Leluhur suci sungai darah juga terkejut. Mungkinkah ini tempat di mana salah satu avatar leluhur iblis sumber dimusnahkan? Naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah saling bertukar pandang. Leluhur iblis sumber juga merupakan salah satu dari 3.000 dewa dan iblis di era kuno. Dan kekuatan di sini sangat mirip dengan kekuatan leluhur iblis sumber. Tidak heran klan iblis laut datang ke sini untuk berkultivasi. Kata penguasa iblis jurang, ternyata itu adalah kekuatan yang ditransformasikan dari beberapa dewa iblis kacau kuno. Memang ada manfaatnya bagi ras iblis kita, tetapi kekuatan di dalamnya terlalu dahsyat. Mereka yang di bawah tingkat Yang Mulia Bumi tidak berani masuk, dan tidak ada gunanya bagi para ahli Yang Mulia Surgawi untuk menyerap kekuatan dahsyat seperti itu. Itu hanya memiliki efek yang agak tidak berguna pada para Yang Mulia Surgawi setengah langkah yang ingin menembus ke Yang Mulia Surgawi tetapi tampaknya tidak dapat menembus. Naga leluhur primordial berkata, kekuatan iblis sumber paling mampu mengikis tubuh fisik, yang sangat membantu dalam menempa tubuh fisik. Selain itu, tempat ini juga mengandung jejak esensi leluhur iblis sumber, yang memang akan membantumu menembus ke tingkat Yang Mulia Bumi. Boom! Qin Chen terus memasuki kedalaman alam rahasia dagu kuno. Tetapi pada saat ini, kekuatan tak terlihat memancar dari luar alam rahasia dagu kuno dan langsung melonjak ke dalam pusaran angin alam rahasia dagu kuno. Wosh!
Kekuatan aneh ini dengan cepat dimusnahkan oleh pusaran angin hitam di alam rahasia dagu kuno. Tetapi masih menyapu tubuh Qin Chen dan melesat pergi dengan kecepatan yang menakjubkan. Langsung menghilang ke cakrawala. Ini, wajah Yesuan menunjukkan keterkejutannya saat dia melihat sumber fluktuasi tersebut. Persepsi yang begitu kuat, seorang ahli yang mulia surgawi. Ini jelas merupakan teknik persepsi yang digunakan oleh seorang ahli yang mulia surgawi. Terlebih lagi, kekuatan persepsi ini terlalu misterius. Qin Chen samar-samar merasakan bahwa kekuatan persepsi ini berasal dari kehampaan miliaran mil jauhnya. Tidak jauh dari tempat dia bertarung dengan iblis-iblis bumi yang mulia dan yang lainnya. Iblis yang mulia surgawi sedang mencari keberadaanku. Hati Qin Chen langsung mencekam. Dan dia menunjukkan keterkejutannya. Ini terlalu menakutkan. Iblis yang mulia surgawi begitu jauh darinya. Namun dia bisa merasakan tempat ini. Apakah metode yang mulia surgawi benar-benar begitu menakutkan? Tuan, ini adalah fluktuasi deteksi lonceng iblis surgawi. Penguasa iblis jurang tiba-tiba mengirimkan suaranya. Penguasa jurang, yang memegang lonceng iblis surgawi, berkata, lonceng iblis surgawi adalah harta karun surgawi dari klan iblisku, yang secara khusus digunakan untuk mendeteksi orang lain. Ia dapat merasakan bahkan orang-orang yang berjarak miliaran mil jauhnya di kehampaan. Dan bahkan para ahli yang mulia surgawi pun tidak dapat dengan mudah menghindarinya. Untungnya, kita saat ini berada di dalam alam rahasia dagu kuno ini. Jadi kekuatan deteksi ini seharusnya sangat ditekan. Aku dapat melindungimu dari kekuatan deteksi ini. Jika kita berada di luar, kau kemungkinan besar akan terdeteksi secara langsung. Asteris Bas. Asteris sebuah kekuatan tak terlihat melonjak dari penguasa jurang. Dan perasaan sedang diintai oleh Qin Chen langsung lenyap. Hampir saja, Qin Chen menghela napas lega. Syukurlah. Dia telah memasuki alam rahasia dagu kuno tepat waktu. Jika tidak, dia mungkin sudah ditemukan. Mata Qin Chen dingin saat dia terus menggali lebih dalam ke alam rahasia dagu kuno. Dia kemudian duduk bersila di suatu tempat dan mulai berkultivasi secara intensif. Asteris. Bum bum bum. Asteris di dunia yang kacau. Kekuatan primordial yang mengerikan dan asal mula kekacauan dengan cepat melonjak ke dalam tubuh Qin Chen. Lebih jauh lagi, asal mula puncak Dewa Bumi Wan Yun dan Dewa Bumi Jiu Yue juga dimurnikan dan diserap oleh Qin Chen. Sedikit demi sedikit. Sebuah kekuatan mengerikan dengan panik mengembun di dalam tubuh Qin Chen. Memulai upayanya untuk menembus ke alam Dewa Bumi. Sementara itu, di medan perang 10.000 ras. Asteris Bas. Asteris fluktuasi mengerikan dari lonceng iblis surgawi menyapu keluar. Hanya perlahan menghilang setelah waktu yang lama. Asteris Wash. Asteris mata sang yang mulia api cair tiba-tiba terbuka. Memperlihatkan sedikit keterkejutan dan kengerian. Apakah kau menemukannya? Yang mulia bumi bab darah dan yang lainnya memandang yang mulia api cair dengan gugup. Di kejauhan, beberapa yang mulia bumi tingkat puncak dari ras lain juga mengamati yang mulia api cair dengan cemas, memantau gerakannya dengan cermat. Bagaimana mungkin? Mata yang mulia api cair menunjukkan keterkejutan. Dalam persepsinya sebelumnya, dia tidak mendeteksi jejak Qin Chen. Bagaimana mungkin seekor naga sejati biasa lolos dari pengejarannya, terutama dengan lonceng iblis surgawi? Bahkan seorang ahli tingkat yang mulia surgawi, yang terperangkap di alam surgawi ini, tidak akan mampu lolos dari pelacakan lonceng iblis surgawi. Yang mulia api cair menutup matanya. Boom! Semburan energi iblis melonjak dari tubuhnya, membanjiri lonceng iblis surgawi. Asteris Bas. Asteris lonceng iblis surgawi bergetar hebat, berputar liar, dan tekanan yang lebih mengerikan menyapu keluar, langsung menelan langit. Apa yang terjadi? Mengapa yang mulia api cair mengaktifkan lonceng iblis surgawi lagi? Banyak orang menunjukkan keterkejutan. Mungkinkah yang mulia surgawi api cair belum menemukan naga sejati? Mustahil. Kekuatan mengerikan lonceng iblis surgawi dikenal oleh semua ahli terkemuka di antara berbagai ras. Ini adalah harta karun tingkat yang mulia surgawi yang digunakan oleh ras iblis untuk memantau kam utama medan perang berbagai ras. Bahkan seorang ahli tingkat yang mulia surgawi pun tidak dapat lolos dari deteksinya. Bagaimana mungkin naga sejati lolos dari deteksi lonceng iblis surgawi? Namun, tindakan yang mulia surgawi lava membuat semua orang curiga. Yang mulia bumi bab darah dan yang lainnya juga tercengang. Ingin bertanya tetapi tidak berani. Dan hanya berdiri di samping. Gemetar ketakutan. Bab 4062 Yang mulia surgawi bintang jatuh. Fluktuasi dahsyat lonceng iblis pendengar surgawi kembali menyapu. Seketika menelan seluruh area. Kali ini, Dewa Api Cair melepaskan kekuatan penuhnya. Mendorong lonceng iblis pendengar surgawi hingga batasnya. Memperluasnya hingga jangkauan terluas wilayah tersebut.
hanya berhenti di batas yang disegel oleh makhluk-makhluk kuat dari semua ras. Tidak ada apa-apa. Masih tidak ada apa-apa. Dewa api cair benar-benar bingung. Apakah anak ini menghilang begitu saja? Dia membuka matanya. Tatapan dinginnya langsung tertuju pada Dewa Iblis Bumi, Dewa Bab Darah Bumi, dan yang lainnya. Jantung Dewa Iblis Bumi berdebar kencang. Tekanan mengerikan menimpanya, membuat kakinya gemetar. Apakah kau yakin kau bertarung dengan anggota klan naga sejati itu belum lama ini? Tepat di sini, hanya setengah hari setelah dia pergi. Kata Dewa Api cair dingin. Sudah agak marah. Tuanku, itu benar. Benar sekali. Dewa Bab Darah Bumi dan Dewa Iblis Bumi gemetar saat menjawab. Setengah hari, mengapa lonceng iblis surgawi tidak dapat mendeteksi jejak anggota klan naga sejati itu? Dewa Api cair meraung. Tekanan mengerikannya menghantam Dewa Iblis Bumi dan yang lainnya, meledakkan mereka. Boom! Kata-kata ini menyebabkan kegemparan. Semua orang terceng astonished. Dugaan mereka ternyata benar. Dewa Api cair memang gagal menemukan anggota klan naga sejati. Ini terlalu tak terduga. Banyak yang sudah putus asa. Percaya bahwa anggota klan naga sejati pasti telah jatuh ke tangan klan iblis. Tapi sekarang, banyak yang tercengang. Sulit untuk mempercayainya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini adalah Dewa Api cair yang mengaktifkan lonceng iblis surgawi. Bagaimana mungkin dia tidak menemukan satupun anggota klan naga sejati? Ini hampir mustahil. Bahkan seorang dewa, jika dia berada di daerah ini, pasti akan ditemukan olehnya. Tuanku, mungkinkah bocah itu sudah melarikan diri? Tanya Dewa Bumi Bab Darah dengan tak percaya. Setengah hari, dia bisa keluar dari pengepungan ini. Bagaimana mungkin? Sang Dewa Api cair menggertakkan giginya. Kekuatan iblisnya yang tak terbatas menyapu daratan seperti samudera luas, mengguncang langit dan bumi. Ada yang tidak beres. Tatapannya dingin. Pasti ada sesuatu yang salah. Dia menenangkan dirinya. Awalnya, dia juga menduga Qin Chen mungkin telah melarikan diri. Lagi pula, dengan lonceng iblis surgawi, bahkan seorang dewa surgawi pun tidak bisa lolos dari deteksinya. Namun, setelah pertimbangan yang cermat, dia menyadari itu tidak mungkin. Deteksi lonceng iblis surgawi menunjukkan bahwa tokoh-tokoh kuat dari semua ras mengelilingi daerah ini dari segala arah, dan beberapa di antaranya cukup kuat, bahkan setara dengan Dewa Bumi Bab Darah dan sejenisnya. Jika anggota klan naga sejati itu pergi dari satu arah, mereka pasti akan bertemu dengannya, dengan hampir tidak ada peluang untuk melarikan diri. Terlebih lagi, hanya dalam setengah hari, mengingat area cakupan lonceng iblis surgawi. Kecuali anggota klan naga sejati itu benar-benar seorang dewa surgawi. Sama sekali tidak mungkin mereka bisa meninggalkan daerah ini. Dia pasti masih di suatu tempat. Sang Dewa Api cair menarik napas dalam-dalam. Matanya tajam dan menusuk. Boom! Dia mengaktifkan lonceng iblis pendengar untuk ketiga kalinya. Dengan dampak yang luar biasa. Semua yang mulia dari berbagai ras di area ini merasakan aura mengerikan menyapu mereka. Seolah-olah mencoba menembus mereka sepenuhnya. Mereka tidak bisa lolos dari deteksinya. Beberapa bahkan merasa pusing di bawah kekuatannya. Hanya beberapa yang mulia yang kuat dari berbagai ras yang dapat mempertahankan kewarasan mereka. Tetapi bahkan mereka pun merasakan pikiran mereka kacau. Kekuatan deteksi yang kuat secara bertahap menyebar. Kali ini, Yang Mulia Api Cair tidak mencoba merasakan area ini secepat mungkin. Sebaliknya, dia dengan cermat mengamati setiap inci kehampaan. Menghitung dari dalam keluar. Anak itu pasti tidak pergi jauh. Dia pasti berada di area ini. Dia pasti menggunakan metode khusus untuk menghindari deteksi lonceng iblis pendengar. Pikir Yang Mulia Api Cair dengan percaya diri. Melanjutkan penjelajahannya. Kali ini, dia menghabiskan waktu yang sangat lama. Di dalam alam rahasia dagu kuno. Gelombang kekuatan purba mengalir ke tubuh Qin Chen. Suara gemuruh memenuhi udara saat tubuhnya terus-menerus menahan aura mengerikan yang mengelilinginya. Aura yang sangat besar muncul dari Qin Chen, mendorongnya menuju alam yang mulia bumi. Bum bum bum, leluhur suci sungai darah, naga leluhur primordial, dan penguasa iblis jurang semuanya ikut campur. Memanfaatkan kekuatan di dalam Qin Chen untuk mempersiapkannya menuju terobosan ke alam yang mulia bumi. Perolehan Qin Chen di perbendaharaan ilahi 1000 manifestasi sangat besar, terutama cincin penyimpanan yang diperolehnya dari Yang Mulia Bumi Jiwa Jurang dan yang lainnya. Harta karun di dalamnya tak terhitung jumlahnya dan tak terbatas. Satu demi satu, urat suci yang mulia dengan cepat terintegrasi ke dalam tubuh Qin Chen, menjadi fondasi yang kokoh untuk terobosannya. Secara bertahap, sebuah misteri mendalam perlahan muncul di dalam tubuh Qin Chen. Banyak peradaban berkembang di kitab asal.
Qin Chen merasakan tekanan tak terlihat yang menyelimutinya. Seolah-olah asal mula alam semesta telah membuka matanya dan menatapnya. Di dalam tubuh Qin Chen, semua jenis kekuatan didorong hingga batasnya, mempersiapkannya untuk terobosan ke alam yang mulia bumi. 1 hari, 2 hari, 3 hari, medan perang 1000 ras. Yang mulia api cair surgawi membuka matanya sekali lagi. Mustahil, yang mulia api cair surgawi meraung. Auranya yang menakutkan meledak keluar, mengubah seluruh area ini menjadi debu dan menjerumuskannya ke dalam kekacauan. Kemana bocah itu lari? Yang mulia api cair surgawi dipenuhi dengan niat membunuh. Campuran antara keter Zenjing dan amarah. Kali ini, dia dengan teliti mencari setiap inci ruang di area ini. Tetapi dia sama sekali tidak dapat menemukan bocah itu, yang membuatnya sangat marah. Apa? Yang mulia bab darah bumi dan yang mulia iblis bumi juga terkejut. Yang mulia api cair surgawi masih belum menemukan bocah itu. Bukan hanya yang mulia bab darah bumi yang terkejut, tetapi tokoh-tokoh kuat lainnya dari berbagai ras juga tercengang. Bagaimana mungkin ini terjadi? Mungkinkah anggota klan naga sejati itu benar-benar melarikan diri tepat di bawah hidung semua orang? Tidak. Dia pasti ada di sini. Pasti di area ini. Aku pasti melewatkan sesuatu. Kata yang mulia api cair surgawi dingin. Tepat saat itu, boom. Gelombang yang sama mengerikannya langsung turun, menyelimuti seluruh medan perang yang dihuni berbagai ras. Penahan yang telah ditempatkan di area yang ditekan oleh Dewa Surgawi api cair langsung hancur. Dewa Surgawi lainnya, sekarang ada 2 Dewa Surgawi. Semua orang terkejut, Dewa Surgawi dari kekuatan mana yang turun kali ini? Di kehampaan, seorang yang mulia surgawi yang mengenakan jubah bermotif bintang turun. Auranya yang tak terbatas menyebar, memancarkan keagungan yang tak terukur. Seolah-olah semua orang melihat bintang-bintang jatuh dari langit, membentuk hujan meteor yang menakutkan. Yang mulia surgawi bintang jatuh. Itu wakil ketua istana Dewa Bintang. Yang mulia surgawi bintang jatuh. Banyak yang terkejut. Yang mulia surgawi kedua yang tiba ini sebenarnya adalah yang mulia surgawi dari istana Dewa Bintang yang mulia manusia. Itu masuk akal. Di perbendaharaan ilahi 1000 manifestasi, yang mulia bumi meteor 1000 dari istana Dewa Bintang juga telah binasa di tangan klan naga sejati. Mengapa istana Dewa Bintang tidak segera mengirimkan sosok yang kuat? Yang mulia surgawi bintang jatuh. Kilatan tajam muncul di mata tunggal yang mulia surgawi api cair. Yang mulia surgawi bintang jatuh. Di tengah bintang-bintang yang tak berujung, melangkah maju, menatap yang mulia surgawi api cair. Melihat lonceng pendengar surgawi di atas kepala Dewa Api Cair, dia mengerutkan kening dan berkata, Dewa Api Cair, kau masih belum menemukan jejak klan naga sejati. Ini sangat mengejutkannya, meskipun memiliki lonceng iblis surgawi. Dewa Api Cair tidak dapat menemukan keberadaan anggota klan naga sejati. Dia telah menerima informasi sebelumnya. Awalnya mengira itu adalah kesalahan. Tetapi sekarang, melihat situasinya, dia tercengang, alisnya berkerut. Coba saja, ejek Dewa Api Cair. Tatapan Dewa Bintang jatuh dingin. Dia tidak menggunakan kekuatan ilahi apapun untuk mencari. Bahkan lonceng iblis surgawi milik Dewa Api Cair pun tidak dapat menemukan pihak lain. Jadi kemungkinannya untuk menemukan mereka semakin kecil. Tetapi bagaimana mungkin anggota klan naga sejati pergi dalam waktu sesingkat itu? Metode apa yang memungkinkan anggota klan naga sejati untuk menghindari pencarian lonceng iblis surgawi dalam waktu sesingkat itu? Ini adalah sesuatu yang bahkan dia, seorang dewa, tidak dapat dengan mudah capai. Alam rahasia. Tiba-tiba, yang mulia surgawi bintang jatuh memikirkan sebuah kemungkinan.